Wah, menyeruak saka ndi iki? Hah? Jamur. Jamur. Dulur, kepuro malah nang nggon jagung karo anu kowe, aku Cak Supri. Aku ning sini. Lah, kami berdua saiki nang nggon padang jamur. Wah. Jamur-jamuran. Jamuran ya, Le. Dadi kelingan aku ning ya. Apa? Nyanyi sing lagu jaman cilik-cilik iku lho. Apa? Jamuran ya gege tok karo bengi-bengi iki lho jamuran. Tendungan ngene-ngene, ngono iki lho. Sampeyan nak ra tau ngono kuwi yo. Desa sampeyan niku. Loh, salah. Salah ya, kebalik ya kutho. Gak tau nonton. Kutho sampeyan niku. Nonton jamur iki lho apa sing jenenge jamur? Iki sakjane apa? Jamur apa iki? Nah, iki makane Seni. instalasi seni, Wih. Kak. Art Namanya installation. Wah, Turn biasa. Up the Love Nah, intinya untuk untuk menunjukkan kontradiksi Crystal City ini daerah perumahan dan perkantoran, terus akeh apartemen sing dukur-dukur ngono. Siki menyimbolkan alam yang menyeruak. bentuk menyeruak jamur. Heeh. Karena jamur itu juga melambangkan bentuk-bentuk kehidupan sing iso tuku nek ndi nggone. Iya, Nek nggon Afrika, pokoke padang pasir yo iso, nek nggon daerah salju yo iso, daerah ngene iki yo iso wis. Nah, ada akar bahas masalah peringatan bulan perempuan. Perempuan. Tiap bulan Maret. masih Maret. Dan masyarakat Amerika nang isu perempuan itu jadi masalah isih jadi pembahasan terus. Dan bahkan studi perempuan itu ya ono nek nggon universitas. Studi laki-laki nggak enak mergo dianggap memang itu nggak begitu bermasalah ya. Sampean lara ati apa ora? Enggak, karena emang saya akui emang namanya problem kesamaan, kesetaraan gender di Amerika masih terjadi. Bener, walaupun sekarang wakil presidennya ku Wes perempuan capaian luar biasa, masih telat dibanding karo negara liyane. Ada sudah presiden perempuan, Amerika lagi wingi ya toh, saiki. Dan tapi ini juga selain wakil presiden perempuan juga berasal juga dari kelompok minoritas perempuan. Jadi capaian politik yang luar biasa juga. Nah, apa sing paket ini? Nah, ini wakil presidennya Mbak Kamala Harris ini jadi inspirasi buat diaspora Indonesia untuk bikin lagu, Cak. Lagu. Karena inspirasi wah sampai menginspirasi seperti itu ya. Oh, menarik. Tonton aja, Lur. Terpilihnya Kamala Harris sebagai wakil presiden perempuan non-kulit putih pertama di Amerika memang menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda. Tak terkecuali Petrina Danardatu, diaspora Indonesia yang berusia 19 tahun dan tengah menempuh pendidikan di Northeastern University, Boston, Massachusetts. To know that Kamala Harris came from sort of a family that had the same ideas, I don't know, it's very profound, it's very comforting and inspiring, really. Petrina yang lahir di Indonesia sejak usia 4 tahun berpindah ke berbagai negara mengikuti kedua orang tuanya. Ia besar di Copenhagen, Denmark dengan lingkungan yang dominan kulit putih. So growing up, I definitely felt like I wasn't attractive and that I looked so different. A lot of my identity is about expressing sort of my life experiences through my song because I had no real concept of what home was. Pengalaman inilah yang kemudian dituangkan Petrina ke dalam musiknya. I started singing when I was about 7. Talenta di bidang musik nampaknya menurun dari ibunya yang berdarah Slovakia. Ia mulai menulis lagu pada usia 13 tahun dibantu guru gitar sekaligus produsernya di Denmark, Christopher Hoyer. I love her voice. Her voice is so unique and warm, and it has so many aspects. It's soft, but it's also wide and broad at the same time. Her music is beautiful. Mahasiswi jurusan jurnalistik dan bahasa Inggris ini berencana merilis lagu-lagu kreasinya dalam bentuk album pendek atau EP yang kini juga dapat didengarkan melalui SoundCloud. If I were to grow my music career and be a little bit more in the public eye, I would really want to be explicit about the ways that I want to support other Southeast Asian women and let them know that they're recognized and they're appreciated and that they can do whatever they want to. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. This girl still dreams of America. Kadang sosok
yang mencuat seperti Kamala Harris itu diperlukan ya, supaya menginspirasi orang-orang lain, anak-anak kecil terutama. Jadi kemarin katanya dengan terpilihnya dia itu banyak loh. Sekarang anak-anak sembayang ngono ya, warga kulit minoritas itu yang ternyata di Amerika itu serba mungkin ya. Aku bisa di wakil presiden mengko. Jadi memberi semangat, memberi inspirasi baru. Nah, Dur, kita punya liputan-liputan lain terkait perempuan, tapi setelah neseng sedikit. Kayak wong India kan lho ya. Beda, wit iku duduk menjamu. Oh, salah. Tapi ora apa-apa lah iki dianggap kayak wit-witan kayak jamur raksasa. Aku terus sejenis seni instalasi kadang-kadang anu ning ya. Membingungkan. Iya. Pokoknya apa sing rada aneh, kontras utawa sing bentuknya aneh, didekek ning tempat suatu, lah aku jadi jenenge seni instalasi. Ya, pertanyaannya apakah masyarakat bisa menginterpretasikannya Cak Wabot? Seni itu kalau naik ruang publik, itu makna aslinya atau maknanya sudah milik publik. Wah, ini jadi oleh publik oleh nasaran apa sak geleme dhewe wis ngono wae. Bebas. Tapi tetap aja namanya kan tadi sudah dijelaskan artinya untuk dia ya. Jadi menunjukkan cinta. Ya toh? Judulnya apa? Love. Turn up the love. Apalane iki nganggo iki sak jare balon ya duduk jamur tenanan ya. Jadi saka lemah duduk love, cinta, kehidupan. Iso ngono ya. Oke. Apa omongane Cak Su. Nah, ngomong-ngomong soal perempuan dan inspirasi mereka di selama bulan apa jenenge iki Cak? Bulan perempuan ya. Nah, di Amerika itu ada beberapa ketimpangan sosial juga ya, terutama untuk masalah gaji. Oh iya, itu masih sampai saiki. Masih sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Nggak boleh diskriminasi berdasarkan gender, nggak oleh. Tapi kadang-kadang karena mungkin perempuan ada persoalan psikologis, hambatan psikologis, nawar pekerjaan atau izin, lalu kadang-kadang dimanfaatkan karo perusahaan-perusahaan. Ya wes, karena nawarmu kamu nggak pinter nawar, gajimu beda, misalnya begitu. Ada kasus-kasus seperti ngono-ngono kuwi ning. Ini kok anak perempuan sing berinisiasi untuk melakukan membantu sesama perempuan, Cak. Jadi DE memberdayakan DE dewe tapi yang memberdayakan orang lain juga. Benar. Apa sing dikanggo tonton itu lur. This one was dyed with indigo as well. Perempuan di Virginia ini membuat shawl dari bahan-bahan dan pewarna alami seperti kacang-kacangan, akar, daun, dan kulit bawang bombay. Amy Henman juga berkebun sendiri. There are flowers that are known to have dye properties and have been used for natural dyes for centuries, really. And some of the ones that I grow are marigolds. They grow wonderfully in this zone, and they make a really beautiful yellow and orange and even black sometimes. Perlu waktu 1 hingga 2 minggu untuk memproduksi sebuah shawl. Setiap kreasi punya desain unik dengan pola yang menyejukkan. Ini merupakan perwujudan perjalanan pribadi Amy melampaui cobaan berat sebagai penyintas kanker. Setelah melahirkan tahun 2009, ia didiagnosa kanker payudara stadium 3 dan segera harus menjalani perawatan. Kemoterapi, penyinaran, mastektomi ganda, operasi rekonstruksi. Dan karena ia beresiko tinggi, maka indung telurnya pun diangkat. Proses pemulihan yang panjang dan rambut yang semakin rontok membawa Amy mengamati pasaran shawl. I started trying on different scarves and wearing wigs and realizing how absolutely terrible a lot of the options on the market were, and also how hot and uncomfortable wigs are. American Society of Clinical Oncology, organisasi kanker klinis Amerika, memberinya 2 dana untuk memulai perusahaan shawl penutup kepala. 5% dari setiap penjualan masuk ke Facing Our Risk of Cancer Empowered atau FORCE, organisasi yang memberikan bantuan untuk mereka dengan kanker payudara dan indung telur bawaan. I owe it to my daughters and I want them to see how you can come back from
from something really hard and that you can get through it. Produknya menarik klien lokal dari berbagai penjuru Amerika. It's crazy to say this, but I almost think having cancer has made her better. So she's a warrior. Amy ingin membuka studio kecil agar perempuan bisa belajar mengolah materi alami. Dan pada akhir tahun 2021, memproduksi dress dengan metode sama. Dari Manassas, Virginia, VOA. Nah, bareng ini jadi Dor, bareng aku sampean tak ajak nonton update. Wah, perkembangan terbaru COVID, terutama piye ngatasi kesehatan supaya tetap ada sehat mental ya. Enggak ngengkeleng utawa rada nglamun kakean ya selama COVID iki Dulur. Tapi sakwise sing siji iki. Pemberdayaan perempuan penting itu. Jangan hanya slogan tok lho Ning. Ya. Mergo kadang-kadang memberdayakan, jadi kok istilah-istilah sing kaya hanya slogan ternyata dalam kenyataannya urung diberdayakan. Belum lagi banyak juga sekarang itu sing jenenge kayak kuota ngono kuwi lho. Kuota apa? Jadi sing kayak anggota DPR. Kudu sakmene. Iya, kayak afirmatif policy di dalam politik. Tapi kenyataannya ketika 30% iku notut, tapi sing diangkat iku wong-wong sing gak kompeten misalnya untuk memenuhi kuota. Nah, itu disitulah. Berbahaya saja. Berbahaya juga, makanya itu perlu sebenarnya setiap negara perlu kondisinya lain-lain ya, nggak bisa disamaratakan. Bahkan sebuah negara Afrika aku malah anggota parlemen ini mas 50% perempuan negara dia aku lali ku. Bahkan sementara nang Amerika durung. Jadi memang dinamika lapangan. Dinamika situasi. Nah, ngomong pemberdayaan saiki ngupdate masalah COVID nih. Benar. Ini terus terang yo sing jenenge COVID iki wis setahun toh. Selain mempengaruhi kesehatan fisik, kesehatan mental ya pengaruh ning. Iya. Akeh sing stres. Benar. Sing bunuh diri iki yo akeh juga mergo angka bunuh diri meningkat. Meningkat ning nggone nang Jepang yo ngono jarene wingi kan. Nang Amerika yo menggunakan anak sekolah iku. Mergo yo apa ya Cak yo nang omah terus mari ngono gak biasane ku nang kene ana sing jenenge winter blues kuwi lho. Sing gak iso metu, gak kena matahari karena kan ini bukan daerah tropis ya. Jadi matahari niku ya membuat apa semakin memperparah situasi. Sedih ngono. Lah makane saiki berbagai cara dilakoni karo wong-wong kuwi supaya tetap semangat, tetap kesehatan mentalnya tetap terpelihara ngono nih. Ditonton iki ya iki. Aturan tinggal di rumah selama masa pandemi memang berdampak pada kesehatan fisik, apalagi saat kegiatan luar ruang juga dibatasi. Inilah yang membuat Jenny Iskandar, diaspora Indonesia di Rancho Cordova, California, memutuskan untuk memiliki sepeda statis Peloton. Ini pengganti yang sungguh baik ya untuk saat pandemi, karena kerja di rumah itu tanpa sadar waktunya lebih panjang. Untuk saya penting sekali outlet olahraga ini dan cobain something new. Bagi pelari maraton ini, selain menjadi cross training, bersepeda statis menjadi semacam penyegaran mental, sekaligus motivasi untuk terus berolahraga walaupun tidak ada race. Nah, yang nolongnya itu ternyata karena teman-temannya semuanya sekarang udah ada yang punya Peloton juga, nolong banget sih sekarang jadi tetap tiap hari karena ada temen yang udah kita udah janji bareng-bareng ngerjain challenge ini. Ake Pangestuti Wang yang tinggal di San Ramon mulai memakai Peloton sejak kebakaran hutan di California mengganas, membuat kualitas udara memburuk. Ia semakin giat bersepeda statis setelah menemukan komunitas daring, terutama sesama diaspora Indonesia. Rasa kebersamaan inilah yang ditawarkan kelas olahraga online seperti yang dilakukan Rini Marwini, instruktur yoga, kebugaran, dan meditasi di Falls Church, Virginia. Tambah Rini yang mulai menjadi instruktur sejak 2014, yoga dan meditasi juga menjadi cara untuk menyalurkan stres dan menjaga kesehatan mental karena kenormalan baru selama pandemi. Kunci pertama yang harus kita lakukan adalah be gentle to ourselves. Dan menerima bahwa emang ini bukan keadaan normal. Dan know that it is okay to not be okay. Rasakan aja, rasakan, dan jangan di-suppress, jangan di-deny,
Tapi let's sit with it. Sit with it and you can do your own exercise and we can use that exercise to channel the feelings out, channel the frustration out. Tampaknya tren bersepeda statis dan olahraga daring akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi selesai. Nah, jadi kayak tren gym ini juga kayaknya kemungkinan kayak retail gitu juga gitu. Mulai banyak yang bisa online gitu karena nggak harus pergi keluar rumah, karena convenient, mudah, dan udah ada community. Jadi kemungkinan bakal stick gitu, habitnya bakal jadi new habit. Dari Falls Church, Virginia, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, sampai caranya piye, Cak? Aku? Mengatasi kebosanan di rumah. Salah di sini ya kuwi olahraga, terus apa namanya ya? Olahraga itu enggak olahraga fisik toh, olahraga batin. Piye carane sampean ora bagaten deg-degan. Piye carane deg-degan? Main game apa sampean Jadi enggak? semedi dilut ngono to. Terus jenenge salah sijine masak iku. Itu juga salah sijine tinggi mengurangi stres, refreshing. Masak menu sing nyar, sing biasane sing gak tau dimasak. Oh iya, sing bumbune sing aneh-aneh, aja sing kok biasane. Bawang merah ora dienggo, bawang putih ora dienggo. Terus nganggo apa? Banyu tok. Karo mrica. Senar cabe ati kudu ngono neng supaya ade iki bener-bener enggak terkurung nang omah, stres. Tapi kadang-kadang putus dilut ya nang taman ngene iki enggak apa-apa ya toh, asal Tapi tetap jaga jarak. prokes ya. Nah, dulu habis gini kita mau belajar bahasa Inggris anon tok jaga teng ana kok, tapi sakwise sing Siji. Manuk ngoceh lho, karo-karoan lho, suarane enak lho. Wedi malahan suarane. Mosok enak suarane. Lho, ya apa sampeyan iku kadang-kadang ya kuwi salah sijine supaya atiku seneng ora kemrungsung ora kaya nek omah ngono, ya golek nyang njaba ngene iso ngrungokne suara-suarane manuk kuwi. Suara alam. Masih ya rada adem jak ning. Tapi ora apa-apa lah. Suara manuk bahasa Inggrisnya apa, Cak? Bird feed. Tweet. Lah iku lak Twitter. Twitter lah ya, Twitter gambarnya kan simbolnya kan manuk. Oh ngono. Heeh. Sampean ngapusi aku apa ora? Wis ngene ya. Sampeyan tak cek sinau bahasa Inggris nek kon. English in a minute. Welcome to English in a Minute. Social means you like to be around people. A butterfly is an insect. Social butterfly. So, a social butterfly must be an insect that likes to fly around people? So I went to a party last weekend, and guess who was there? Jane from accounting. Let me guess. She sat in the corner the whole time and didn't talk to anyone, like she does at work. No, just the opposite. She was quite the social butterfly, moving from one person to the next, laughing and talking all night long. A social butterfly moves among people at a gathering easily, like a butterfly flying from flower to flower. A social butterfly enjoys interacting with people. And that's English in a minute. Saiki Gilirane? jagat neko. Duwe toko manuk ya iso dadi sasaran maling kaya sing dialami Charlie Hong nang Florida iki lur. Malinge mlebu toko jebol Ethernet terus anjlok. Terus nggasak manuk saakeh-akehe. Ana 157 manuk sing digasak nilaine sekitar 1,2 miliar rupiah. Sebagian besar sing dicolong manuk betet lan kemungkinan pas dicolong bengok-bengok mergo sebagian teko betet iku iso nerokno omongane wong. Lah iso wae mungkin manuke disirep iku dadi ora bengok-bengok. Charles Benazra, warga California iki ngadopsi bayi kucing. Pas pengen metu omah dijarno ae, lah ternyata anak kucing iki ora balik nang omah. Tapi lur, sakwise 15 tahun, dekne kepethuk meneh karo ingon-ingone kuwi kapan kae. Kucing sing jenenge Brandy iki ditemokno barek organisasi penyelamat hewan. Kondisine kuru kurang gizi lan akeh
tatu-tatu sadurunge diobati lan dipangani vitamin-vitamin. Ya kira-kira padha karo reunian SMA iki lur. Iki wedhus kemulan apa ta? Ya kemulan ulune dhewe iki lur. Wedhus domba sing dijenengi Barak iki ditemokno nang alas Australia. Pas ditemokno dekne kangelan mlaku merga kabutan wulu. Malah wis nutupi mata lan nabrak-nabrak lek mlaku. Sawise dislametno karo pemilik peternakan, wedhus iki dicukur wulune lan pas ditimbang bobote 35 kg. Jarene kemungkinan wedhus iki mlayu saka peternakan pirang-pirang tahun kepungkur. Beban uripmu wis diangkat, Des. Nah, inilah memang ya dinamika untuk ngadepi sing jenenge Covid. Itu memang ya wis kudu piye ya kan, kudu tahan. Ya. Ora tahan ya memang iso stres, iso gendeng. Iso mungkin iso apa ya? Iso berbuat sing enggak neko-neko lah, sing di luar batas kewajaran. Makanya ya sing penting menjaga kesehatan mental dan ya tadiku batin dan fisik ya Cak ya. Nah terus iso ya terus tetap memelihara silaturahmi nih penting. Karena manusia nggak iso dipisahkan karo sing sijine. Tetap masuk kadang-kadang ya disering saiki ya mergo rasa ketemu sering ya lewat email atau lewat WhatsApp leone. Tapi kadang-kadang sekali-sekali lah ketemu nek nggon taman adu-aduan ta apa-apa. Ya. Paling tidak 3 meter 4 meter. Gitu tuh lah ketemu. Piye kabare ngono ora masalah lah ya. Masalah enggak akeh terus sampai luwih saka wong 5 wong pira. Nah kuwi kadang-kadang sekali-sekali diselingi ngono kuwi ora apa-apa menurut aku ya. Tetap prokes yang penting. Dan dijaga kelompok iku gak usah ketemu wong sing akeh-akeh Lah sering-sering itu sih. aja sering-sering dan sementing lek iso nek nggon luar ruangan. Ojo ning jero. Nah, dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean. Nek sampean misalnya punya pertanyaan atau punya saran pengen tahu apa nang Amerika, bisa langsung dikirim nang email warung@voanews.com. Atau silih gampang nang Facebook kata kuncine Warung VOA. Aku tak Supri. Aku nang sini. Teko Kecamatan Arlington, Virginia. Lan nang mburi kamera ya. Ning ana. Nah, nyuruh rame dulu ya ketemu maneh minggu ngarep ya.